Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, welcome back my channel. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu empirisme dan apa juga itu Helenisme. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton, pastikan Anda telah like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, kita mulai saja untuk memulai videonya. Nah, teman-teman, ini adalah materi kita pada pagi hari ini, yaitu Helenisme dan ciri-cirinya. Oke teman-teman, nah dosen pengampu pada materi ini ataupun dosen pengampu pada mata pelajaran ini yaitu Ibu Siti Nurhidayah, SPDI. Oke, Helenisme dan ciri-cirinya. Apakah pengertian Helenisme? Bagaimana sejarah Helenisme? Apakah ciri-ciri Helenisme? Nah, latar belakang dari materi ini yaitu pemikiran filsafat mengalami perkembangan yang sangat pesat dan cepat, menyebar ke berbagai wilayah dengan periode yang berbeda-beda, seperti filsafat Yunani, filsafat klasik, filsafat Islam, sampai pada filsafat modern yang banyak ragam pemikirannya. Periode-periode tersebut mempunyai ciri dan corak masing-masing, meskipun secara umum dari periode satu ke yang lainnya adalah pemikiran yang bersentuhan. Di dalam periode tersebut terdapat periode Helenisme yang juga mempunyai cara pandang yang khas atau corak yang khusus. Apakah pengertian Helenisme? Helenisme diambil dari bahasa Yunani kuno Hellenizai, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Helenisme secara umum istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Lama periode ini kurang lebih 300 tahun, yaitu mulai dari 323 SM, masa Alexander Agung atau meninggalnya Aristoteles, hingga 20 SM. Nah, bagaimana sih sejarah Helenisme? Kita bahas pada video kali ini. Filsafat Yunani klasik mencapai puncaknya dengan munculnya Aristoteles. Aristoteles meninggal dunia. Pemikiran filsafat Yunani merosot. 5 abad sepeninggal Aristoteles terjadi kekosongan sehingga tidak ada ahli pikir yang menghasilkan buah pikiran filsafatnya. 5 abad dari adanya kekosongan di atas diisi oleh aliran-aliran besar seperti Epikurisme, Stoisme, Skeptisisme, dan Neoplatonisme. Pokok permasalahan filsafat dipusatkan pada cara hidup manusia sehingga orang dikatakan bijaksana adalah orang yang mengatur hidupnya menurut budinya. Menurut sejarah filsafat, masa sesudah Aristoteles disebut zaman Helenisme. Nah, sejarah Helenisme, zaman Helenisme adalah zaman penutup sejarah filsafat barat kuno. Zaman ditandai dengan tampil dan berkuasanya Alexander Agung di panggung sejarah bahasa Yunani pada abad ke-4 SM. Di bawah Alexander Agung, bangsa Yunani menjadi bangsa yang besar dengan wilayah yang membentang luas dari daerah Mesir sampai dengan India. Mulai saat itu, posisi polis secara politis dan kultural kehilangan artinya. Sebagai gantinya, muncul suatu kebudayaan supranasional, kebudayaan Yunani Raya atau kebudayaan Helenisme. Sebelum filsafat Yunani muncul, kebudayaan Yunani telah mencitrakan khas berpikir yang filosofi. Sebagaimana mitos-mitos yang berkembang di Yunani adalah bagian yang menentukan kelahiran filsafat. Nah, apakah ciri-ciri Helenisme? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apakah ciri-ciri Helenisme.
Nah, ada bermacam-macam ciri-ciri Helenisme. Yang pertama, pemisahan antara filsafat dan sains terjadi pada zaman ini. Belajar seperti pada abad ke-20 ini menjadi lebih terspesialisasi. Yang kedua, sifat spekulasi mulai dijauhi. Perhatian lebih terkonsentrasi pada aplikasi. Terus, jiwa filsafat Helenisme ialah aklektik. Usaha-usaha diarahkan untuk mengharmoniskan pendapat yang berlawanan. Terus, etika dijadikan perhatian yang dominan. Pada zaman ini, filsafat lebih lekat dengan agama. Nah, jadi kesimpulan dari materi Helenisme ini, yaitu Helenisme secara umum istilah yang menunjukkan kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Zaman Helenisme adalah zaman penutup sejarah filsafat Barat kuno. Pada zaman ini, filsafat lebih lekat dengan agama. Nah, jadi teman-teman, nah itu tadi adalah pengertian dari Helenisme. Nah, kita kembali ke pengertian yang kedua, yaitu empirisme. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan dari empirisme. Apa sih itu empirisme? Nah, dalam empirisme ini ada berbanyak hal yang harus kita bahas. Yang pertama, pengertian empiris. Yang kedua, pengertian empiris dalam sosiologi. Yang ketiga, pengertian empiris dalam sejarah. Yang keempat, pengertian empiris menurut para ahli. Yang kelima, pengertian bukti empiris. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan empiris. Terus yang terakhir, ciri-ciri empirisme. Nah, ini dia pengertian empiris. Empiris merupakan suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan. Nah, jadi empiris ini adalah sebuah peristiwa yang nyata, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar terbukti. Nah, jadi empiris ini melalui penelitian, pengamatan, ataupun eksperimen. Oke, pengertian empiris menurut sosiologi. Jadi banyak sekali empiris ini banyak menurut sosiologi, menurut sejarah, dan menurut lain sebagainya. Menurut Yismail Anwar dan Adang 2008, pengertian empiris di dalam sosiologi ialah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan oleh akal sehat, tidak spekulatif, serta dengan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Nah, jadi dalam empiris ini menurut Yismail Anwar dan Adang itu observasi. Observasi itu apa? Observasi itu penelitian. Sebagai contohnya, kita meneliti dari mana asal mutiara. Nah, dari mana sih asal mutiara itu? Kita pergi ke laut, kita mencari kerang terlebih dahulu, kita menyelam ke dalam laut, kita mendapatkan kerang, barulah di dalam kerang tersebut kita mendapatkan mutiara-mutiara yang pengen kita teliti tadi. Itu fakta nggak? Fakta. Mutiara itu fakta adanya di dalam perutnya kerang. Terus pengertian empiris menurut sejarah. Pengertian empiris di dalam sejarah ialah suatu kenyataan. Artinya bukan mitos atau juga cerita dongeng belaka yang disebabkan sejarah memiliki sumber yang valid yang didasarkan pada suatu kajian serta observasi yang mendalam pada kejadian atau peristiwa yang sungguh terjadi itu di masa lampau. Nah, jadi pengertian empiris menurut sejarah ini adalah sebuah fakta, sebuah kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi, yang telah terjadi di masa lampau. Jadi empiris menurut sejarah ini bukan hanya dongeng, bukan pula disebut dengan legenda ataupun cerita ataupun juga bukan mitos, tetapi empiris ini adalah kejadian yang benar-benar nyata yang telah terjadi di masa lampau.
Pengertian empiris menurut para ahli. Menurut Hilman Hadikusuma 1995, empiris ini merupakan suatu penelitian yang sifatnya itu menjelajah, eksplorator, melukiskan, deskriptif, serta juga menjelaskan atau eksplanator. Nah, jadi menurut beliau ini penelitian itu bersifat menjelajah. Yang kedua itu bersifat melukiskan, yang ketiga itu bersifat menjelaskan. Nah, menurut beliau penelitian yang pertama yang dilakukan adalah kita menjelajahi apa yang harus diteliti. Terus kita melukiskan apa saja yang telah diteliti. Terus kita menjelaskan apa saja yang telah kita dapatkan dari penelitian tersebut. Terus menurut Amiruddin dan Zainal, empiris merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada suatu fenomena atau juga kejadian dari objek yang diteliti itu dengan cara detail dengan menghimpun fakta yang terjadi yang serta juga mengembangkan konsep yang sudah ada. Seperti apa? Seperti kita ke pantai, kita melihat bebatuan, kita melihat pohon-pohon. Nah, itu fakta, fakta adanya. Jadi sebuah fenomena kejadian di dalam objek tersebut. Terus menurut Sugiono 2013, empiris ini merupakan suatu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia sehingga metode digunakan itu juga dapat atau bisa diketahui serta juga diamati oleh orang lain. Nah, jadi penelitian menurut Sugiono ini ataupun empiris yang menurut Sugiono ini suatu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia. Jadi penelitian ini tidak hanya satu orang saja yang bisa melihat, tetapi orang lain juga bisa mengamatinya. Menurut Izzatur Rusuli 2015, empiris ini merupakan suatu gagasan yang sifatnya itu adalah rasional yang dibentuk serta diperoleh individu dengan melalui pengalaman. Seperti apa? Seperti orang-orang yang telah mendaki, seperti orang-orang yang telah traveling gitu kan, sudah mengetahui empiris dengan fakta ataupun dengan suatu gagasannya. Terus pengertian bukti empiris. Bukti empiris ini merupakan data empiris indera pengalaman, pengetahuan empiris atau juga dengan posteriori. Merupakan suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari adanya observasi atau percobaan. Bukti empiris ini merupakan informasi yang membenarkan suatu kepercayaan itu di dalam kebenaran atau juga kebohongan suatu klaim empiris. Nah, jadi seseorang itu telah melakukan pengamatan, telah melakukan penelitian di lapangan, itu adalah bukti dari empiris, bukti dari fakta-fakta seseorang tersebut telah melakukan pengamatan, penelitian. Nah, itu adalah bukti dari empiris. Ada data-datanya masuk kan. Seorang penelitian itu harus memiliki data, harus ada data untuk dilaporkan kemana gitu kan, ataupun tugas-tugas gitu kan. Terus kelebihan dan kekurangan empirisme. Kelebihan empirisme dari pengalaman indera adalah sumber pengetahuan yang benar disebabkan karena paham empiris ini yang mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Oke, telah saya sebutkan tadi, empiris ini mempunyai kelebihannya itu pengalaman indera kita, pengalaman indera mata kita kan, telinga, apa yang didengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Nah, di dalam suatu objek ataupun di lapangan yang kita teliti tadi. Jadi kita bisa mengembangkan pikiran kita, mengembangkan indera kita, menambah pengalaman indera kita dari sumber pengetahuan tadi. Terus kelemahan empirisme itu indera terbatas, indera yang menipu, objek yang menipu, indera serta objek yang sekaligus. Nah, jadi ini adalah kelemahan dari empirisme.
Oke, yang terakhir itu ada ciri-ciri empirisme. Teori makna ini merupakan teori yang menyatakan mengenai suatu asal pengetahuan seperti asal-usul ide atau juga konsep. Teori pengetahuan ini merupakan teori yang menyatakan bahwa seluruh kebenaran itu berasal dari kebenaran posteriori atau juga kebenaran yang diperoleh dengan melalui observasi. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri empirismenya. Terus kesimpulan yang saya ambil dari materi empirisme ini, kalau empirisme ini adalah sebuah kejadian-kejadian yang nyata, kejadian-kejadian yang fakta yang terjadi di lapangan. Terus sebuah penelitian yang benar-benar nyata dan juga bukan dari cerita belaka, bukan dari dongeng ataupun apa, tetapi empirisme ini adalah kejadian-kejadian yang peristiwa ataupun peristiwa atau apalah namanya yang benar-benar nyata. Yang terus sejarah dari empirisme ini adalah kejadian-kejadian yang fakta terjadi di masa lampau. Oke, nah alhamdulillah teman-teman, terima kasih kalian telah menonton video ini. Saya tekankan lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.